Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliawati dengan NIM 61201232201. Program Studi Manajemen kelas RA2 Manajemen Sumber Daya Manusia semester 6. Video ini saya buat dan saya posting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari pengertian perspektif, ahli, dan tantangan di era kontemporer. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu globalisasi manajemen sumber daya manusia. Nah, di era abad ke-21, batas-batas geografis dalam dunia itu semakin menipis. Jadi, fenomena globalisasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi. Jadi, tidak hanya dalam hal perdagangan barang dan jasa, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan tidak hanya beroperasi di satu negara atau domestik ya, melainkan telah menjadi perusahaan multinasional atau bisa kita sebut dengan MNC ya, yang memiliki cabang, pabrik atau kantor di berbagai belahan dunia. Dengan latar belakang globalisasi membuat batas bisnis antara negara semakin kecil. Jadi banyak perusahaan itu juga menjadi perusahaan multinasional. Nah, pengelolaan SDM itu harus menyesuaikan budaya, hukum, dan sistem pekerjaan yang berbeda. Oleh karena itu, globalisasi MSDM itu juga penting dipahami dan tujuan penelitiannya juga harus jelas. Nah, di sini ada definisi globalisasi MSDM. Yang pertama, mengurangi pandangan para ahli. Jadi, menjelaskan ciri dan tantangan MSDM global itu bisa memberikan contoh penerapan dalam perusahaan multinasional. Nah, apa sih pengertian globalisasi SDM itu? Jadi globalisasi SDM adalah proses pengelolaan tenaga kerja dalam lingkup internasional yang meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian, kinerja, dan kompensasi karyawan. Nah, jadi ciri-ciri dari globalisasi MSDM itu dibedakan dari pengelolaan SDM biasa. Yang pertama ada tenaga kerja multinasional, dan yang kedua rekrutmen dan seleksi berskala global, dan yang ketiga pelatihan lintas budaya atau cross cultural training. Nah, jadi manajemen globalisasi itu memiliki ciri yang saya sebutkan tadi. Di sini juga ada manajemen ekspatriat, yaitu sistem kompensasi internasional yang penyesuaiannya itu dengan hukum ketenagakerjaan. Jadi penggunaan teknologi global distandarisasi dan diadaptasi kebijakan MSDM menjadi MSDM tantangan. Selanjutnya materi yang kedua mari kita bahas, yaitu ada pengertian perspektif para ahli dan tantangan di era kontemporer. Jadi pengertian MSDM menurut para ahli yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang mempelajari bagaimana organisasi itu mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Jadi MSDM itu mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pemberian kompensasi, hingga pemeliharaan karyawan. Jadi para ahli mempunyai pandangan yang berbeda, namun bisa saling melengkapi konsep MSDM-nya. Nah, perkembangan manajemen sumber daya manusia di Indonesia itu mengalami beberapa tahapan penting pada masa kemerdekaannya ya. Tenaga kerja itu masih dipandang hanya sebagai
faktor produksi saja dalam sistem kolonial. Jadi setelah kemerdekaan pada tahun 1950 sampai 1960-an ya, mulai dikenal konsep administrasi. Pegawainya itu berfokus pada pengelolaan data karyawan, penggajian, dan absensi. Jadi pada dekade 1970 sampai 1980-an itu seiring berkembangnya industri dan masuknya investasi asing, konsep manajemen personalia mulai diterapkan menjadi secara lebih sistematis ya. Jadi memasuki tahun ke tahun nih, memasuki di era tahun 1990 ya, konsep MSDM itu mulai berkembang di dunia akademik dan organisasi. Jadi perkembangan itu menjadi manajemen yang strategis dalam berperan sebagai mitra penting dalam mendukung strategis dan daya saing organisasi. Jadi mereka itu selalu mempunyai strategi agar si perusahaan itu memiliki dukungan dalam mitra pentingnya strategi. Nah, ada juga ruang lingkup dan fungsi MSDM ya. Manajemen sumber daya manusia itu memiliki ruang lingkup yang luas dalam mengelola tenaga kerja di dalam organisasi. Menurut Mangkunegara ya, fungsi MSDM itu menjadi ada dua kelompok. Yang pertama fungsi manajerial dan fungsi operasional. Apa sih fungsi manajerial itu? Fungsi manajerial itu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengendalian dan pengelolaan sumber daya manusia. Sementara itu, fungsi operasional itu mencakup proses pengadaan karyawan melalui rekrutmen dan seleksi, perkembangan melalui pelatihan dan pendidikan, pemberian kompensasi, pengintegrasian kepentingan karyawan dengan organisasi. Jadi pemeliharaan kesejahteraan karyawan itu serta pemutusan hubungan kerja secara terencana itu tujuannya manusiawi ya. Dan lanjut di sini tujuan manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa ya. Jadi tujuan utama manajemen sumber daya manusia itu adalah memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, berada pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat, serta memiliki kompetensi yang sesuai lah ya. Jadi menurut Nawawi, tujuan MSDM itu ada 4 aspek utama. Yang pertama itu tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan pribadi. Jadi tujuan sosial itu menekankan tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat melalui praktek ketenaga kerjaan yang adil dan tidak diskriminatif. Lanjut, di sini ada tujuan organisasional, yaitu berkaitan dengan upaya MSDM dalam membantu organisasi mencapai sasaran bisnisnya. Selanjutnya, tujuan fungsional ya, memastikan fungsi MSDM itu berjalan sesuai kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan pribadi yang berkaitan dengan upaya organisasi dalam membantu karyawan mencapai kepuasan dan perkembangan diri sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja kerja. Selanjutnya ada peran strategi MSDM dalam organisasi, yaitu manajemen sumber daya manusia memiliki peran strategi dalam mendukung keberhasilan organisasi. Menurut Dave Ulrich itu terdapat 4 peran utama MSDM, yaitu sebagai mitra strategi bisnis, agen perubahan, pendukung karyawan, dan ahli di bidang administrasi. Jadi peran tersebut itu menunjukkan bahwa MSDM tidak hanya bertugas mengelola administrasi karyawan, tetapi juga berperan dalam mendukung strategi bisnis organisasi. Nah, mendorong perubahan serta meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan.
Dengan demikian, MSDM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberhasilan organisasi. Lanjut, MSDM dalam konteks organisasi Indonesia itu menerapkan manajemen sumber daya manusia di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kondisi demografis, dan regulasi ketenagakerjaan. Jadi budaya gotong royong dan nilai kolektivisme yang kuat mempengaruhi cara kerja tim dan hubungan antara atasan serta bawahan di dalam organisasi. Nah, selain itu Indonesia itu memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar ya, sehingga menjadi peluang bagi organisasi untuk meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan MSDM yang efektif ya. Di sisi lain, regulasi praktik MSDM juga itu harus menyesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya agar pengelolaan tenaga kerja berjalan sesuai dengan hukum, kebutuhan, dan organisasi. Di sini ada tantangan MSDM di era kontemporer. MSDM tidak beroperasi dalam ruang hampa. Jadi, perubahan lingkungan eksternal dan internal terus memunculkan tantangan baru yang menuntut adaptasi cepat dari para praktisi MSDM. Nah, berikut ada tantangan-tantangan utama yang dihadapi MSDM di Indonesia saat ini. Nah, serta analisis yang mendalam ya, dan contoh konkretnya. Jadi tantangan MSDM di era kontemporer yang pertama ada transformasi digital dan otomasi, yaitu revolusi industri 4.0 telah mengubah landscape pekerjaan secara fundamental. Teknologi kecerdasan itu pembuatan AI atau robotika dan otomatis menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif ya. Kita lanjut, di sini ada tantangan MSDM ya di era kontemporer itu ada transformasi digital dan otomasi. Jadi tantangan bagi MSDM adalah bagaimana mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan ini. Jadi bukan sekedar soal pelatihan teknis penggunaan teknologi baru. Jadi ini tentang mengubah mindset dan budaya organisasi secara menyeluruh. Karyawan itu bisa terbiasa dengan rutinitas yang terstruktur gitu. Perlu dilatih juga untuk berpikir kritis, adaptif, kreatif, dan mampu berkolaborasi lintas disiplinnya. Jadi transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam rekrutmen dan seleksi. Posisi-posisi baru itu seperti data AI, engineer ya, dan digital marketing itu menjadi sangat dibutuhkan ya. Sementara pasokan tenaga kerja dengan kompetensi tersebut ya masih sangat terbatas. Ini menciptakan talent war gitu, atau perang merebutkan talenta digital yang membuat biaya rekrutmen itu menjadi melonjak dan signifikan ya. Selanjutnya yaitu kesenjangan kompetensi skill GAP. Nah, kesenjangan antara kompetensi yang memiliki tenaga kerja dan yang dibutuhkan industri merupakan tantangan kronis MSDM di Indonesia. World Economic Forum dalam laporan Future of Job 2023 itu menerapkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan skill GAP tertinggi di Asia Tenggara ya. Jadi situasi ini tidak membaik dari tahun ke tahun meskipun pemerintah itu selalu menjalankan berbagai program pelatihan vokasi ya, tapi tidak ada perubahan satupun seperti itu. Selanjutnya itu kesenjangan kompetensi ya, atau skill group ya. Jadi tantangan MSDM dalam menghadapi skill GAP itu tidak bisa diselesaikan dengan pelatihan internal ya. Jadi dibutuhkan pendekatan ekosistemnya yang melibatkan kolaborasi antara perusahaan itu
dan institut pendidikan pemerintah dan beberapa asosiasi industri itu bisa lebih didekatkan lagi seperti itu. Jadi beberapa perusahaan besar seperti Astra International ya dan Pertamina telah merintis program beasiswa juga dan magang ya untuk langsung mengintegrasikan mahasiswa ke dalam lingkungan kerja nyata gitu atau KKN ya. Contohnya itu industri manufaktur tekstil di Jawa Barat ya menghadapi kesulitan nih serius mencari Jadi menghadapi kesulitan serius mencari operator mesin atau CNC ya, computer numerical control ya, yang kompeten. Selanjutnya manajemen generasi Gen Z dan milenial. Pergeseran demografis tenaga kerja membawa tantangan tersendiri bagi MSDM. Generasi Gen Z itu kan lahir di tahun 1997 sampai 2012 ya. Dan milenial itu lahir di tahun 1981 sampai 1996. Nah, kini didominasikan ya angkatan kerja Indonesia itu generasi Gen Z gitu. Jadi generasi Gen Z itu memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dari generasi sebelumnya ya. Karena saya sendiri juga generasi Gen Z ya. Jadi sangat berbeda secara signifikannya dari generasi sebelumnya. Mereka itu tumbuh sepenuhnya dalam era digital dan media sosial. Jadi mereka itu terbiasa mendapatkan informasi secara instan dan umpan balik secara real time. Nah, jadi mereka itu hidup di zaman yang sudah modern, sudah berkembang istilahnya ya, seperti itu. Jadi beda dari yang masa yang milenial ya. Milenial itu kan hidup belum di era digital gitu, masih kayak tradisional. Jadi masih budaya-budayanya itu masih bisa dijaga gitu, seperti itu. Kita lanjut ya. Manajemen generasi Gen Z itu dan milenial. Menurut penelitian Yuda dan Sari 2023 dalam jurnal manajemen sumber daya manusia di Indonesia itu menemukan bahwa karyawan Gen Z itu memiliki turnover intention ya. Jadi 2-3 kali lebih tinggi dibanding generasi X ya pada usia kerja yang sama. Yang menarik faktor utama bukan gaji gitu tuh. Jadi 3 faktor dominannya itu kurang pengakuan dan apresiasi ya 36%. Jadi absennya itu kesempatan berkembang yang jelas 31% dan budaya kerja yang terlaku kaku dan hierarkis gitu. Itu 22% ya. Selanjutnya ada turnover karyawan yang tinggi. Jadi turnover karyawan yang tinggi itu adalah salah satu masalah MSDM yang saling paling menguras gitu tuh sumber daya organisasinya. Jadi biaya pergantian satu karyawan itu bisa mencapai 50-200% gitu dari gaji tahunannya ya, tergantung posisi dan tingkat keahlian yang dibutuhkan. Jadi survei Mercer tahun 2024 ya di Indonesia itu menunjukkan rata-rata tingkat turnover karyawan di Indonesia itu mencapai 11,4% per tahunnya gitu ya. Jadi penyebab utama turnover tinggi ya itu bukan selalu soal kompensasi yang tidak kompetitif. Jadi menurut penelitian Prasetyo dan Handoko 2023 itu dalam jurnal ya, itu mengidentifikasi bahwa faktor hubungan dengan atasan langsung atau supervisor ya, itu
prediktor terkuat turnover itu 29% karyawan yang resign menyebut atasan langsung yang buruk gitu sebagai alasan utamanya gitu. Ini mencerminkan pepatah lama yang terbukti empiris gitu. Jadi orang tidak meninggalkan perusahaan, tetapi mereka meninggalkan manajer gitu. Nah, saya di sini mau menjelaskan materi selanjutnya, yaitu orientasi dan staffing karyawan atau pegawai. Jadi pengertian staffing itu adalah salah satu fungsi manajemen yang memiliki kesamaan dengan organizing, akan tetapi staffing itu lebih berfokus pada kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan secara seluruh sumber daya perusahaan di posisi yang paling dengan bidang keahliannya gitu. Jadi staffing itu tidak hanya sebatas hubungan dengan tenaga kerja, tetapi juga bisa mengelola seluruh sumber daya di dalam organisasi atau perusahaan, termasuk inventaris, peralatan, serta sumber daya lainnya. Nah, definisi menurut para ahli ini, staffing itu sebagai fungsi manajemen yang berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pelatihan, penempatan, dan pengembangan karyawan. Jadi definisi ini itu menekankan bahwa staffing adalah rangkaian aktivitas berkelanjutan. Nah, tujuan staffing itu mewujudkan strategi antara karyawan dan tugas serta kewajibannya. Mewujudkan mekanisme kerja yang efektif, kooperatif, dan terpadu, dan juga mendukung karyawan agar mampu menyelesaikan tugas sesuai bidang masing-masingnya ya, dan juga bisa memotivasi karyawan itu agar mau memberikan hasil kerja yang maksimal bagi perusahaannya. Nah, fungsi staffing itu perencanaan tenaga SDM kan sesuai ya kebutuhannya setiap bidang atau aspek itu pasti membutuhkan tenaga SDM yang kompeten ya, agar perusahaan tetap bersaing di tengah pasar global. Jadi fungsinya itu ada proses rekrutmen. Jadi staffing juga melibatkan fungsi rekrutmen karyawan, kemudian melakukan seleksi dan penempatan. Dan juga fungsi dari staffing ini bisa mengadakan pelatihan dan pengembangan. Jadi fungsi yang sangat berguna ya bagi karyawan baru. Jadi bisa beradaptasi dan lebih produktif saat melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, ada juga evaluasi karyawan. Jadi fungsinya itu evaluasi itu mencakup penilaian promosi dan mutasi karyawannya. Jadi proses staffing dalam perusahaan itu merencanakan MSDM ya. Tim HRD itu akan membuat perencanaan kegiatan mengenai pengadaan karyawan. Jadi melaksanakan rekrutmen. Tim HRD juga mulai merekrut karyawan sesuai kualifikasi atau kemampuan yang sesuai gitu, yang dibutuhkan sesuai yang diinginkan perusahaannya. Nah, lanjut di sini pengertian orientasi. Yang sebelumnya pengertian staffing. Nah, di sini pengertian orientasi. Orientasi karyawan adalah proses pengenalan di mana karyawan itu baru berkenalan atau dibiasakan dengan budaya, peran mereka dalam organisasi, proses, tanggung jawab, dan latar belakang organisasinya ya. Jadi orientasi karyawan juga dikenal sebagai orientasi yang melibatkan proses-proses tertentu seperti perkenalan dengan rekan kerja, sesi pelatihan, dan bimbingan dan pencerahan ya dengan informasi yang penting. Nah, apa sih perbedaan orientasi dan onboarding ya? Jadi orientasi itu adalah bagian dari onboarding juga sama ya. Tetapi onboarding itu lebih
kompensif gitu. Jadi teori yang melandaskan orientasi itu dalam teori psikologi organisasi ya, kita akan sampai pada konsep organizational socialization. Jadi proses di mana karyawan baru itu belajar sikap, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk menjadi anggota organisasi yang efektif. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu rekrutmen dan seleksi pelatihan dan perkembangan SDM. Nah, apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawainya. Penyebab terjadinya lowongan jabatan yaitu karena karyawan dipindahkan atau karyawan berhenti atas kemauan sendiri, atau berhenti atas keputusan perusahaan atau keputusan perusahaan untuk pensiun. Nah, tujuan dari rekrutmen yaitu mendapatkan calon karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan, memperoleh calon karyawan berkualitas tertinggi dari berbagai sumber, dan menempatkan orang yang bekerja pada jabatan yang tepat, memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara efisien dan efektif. Nah, jadi dengan metode tertutup, informasi hanya disampaikan kepada karyawan atau orang tertentu. Jadi lamarannya pun terbatas ya. Peluangnya itu mendapatkan karyawan yang terbaik lebih kecil gitu. Jadi kalau menggunakan metode terbuka, itu informasi itu disebarkan secara luas ya, melalui media massa cetak dan elektronik ya. Lebih banyak pelamar yang masuk, peluang mendapatkan kandidat kualifikasinya itu juga lebih besar ya. Sebelumnya kan ada rekrutmen dan di sini ada seleksi. Jadi seleksi itu proses pemilihan dari kelompok pelamar yang saling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Mengapa sih seleksi itu penting? Karena kinerja manajer itu bergantung pada kinerja bawahannya, dan juga biasa perekrutan yang dikeluarkan perusahaan itu tidak sedikit, dan implikasinya itu hukum ya dari pelaksanaan seleksi yang serampangan gitu. Jadi di sini kriteria dan langkah seleksi itu pasti ada ya. Jadi kriteria dalam seleksi itu ada pendidikan, pengalaman kerja, kondisi fisik ya, dan kepribadiannya ya. Jadi teknik dalam seleksinya itu ada interview, tes psikolog atau tes bidang pekerjaan biodata, dan referensi grafologinya. Nah, tujuan dari seleksi itu yang pertama ada karyawan yang memiliki potensi, dan juga karyawan yang disiplin dan jujur, karyawan yang sesuai tugas dan keahliannya, karyawan yang terampil, karyawan yang kreatif dan dinamis, karyawan yang loyal, dan mengurangi turnover karyawannya juga. Jadi sesuai budaya organisasinya ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan SDM, motivasi dan kepuasan kerja. Jadi apa sih pengertian hubungan tenaga kerja? Nah, pengertian hubungan tenaga kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Jadi pekerjaan menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada perusahaan dengan menerima upah, dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Jadi kesimpulannya yaitu MSDM merupakan fungsi strategi dalam organisasi. Perkembangannya itu sangat dinamis, dan tantangan di era modern itu semakin kompleks, dan juga tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua organisasi. Oleh karena itu MSDM harus berinovasi agar
mampu meningkatkan kinerja daya saing organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.